Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuan. Tenang hati kami dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan, sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat hati kami dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya, dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB untuk menyatakan pendapat, dan hak kami sebagai bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan, sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami dengan ketidakjelasan posisi kami pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui, padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan, kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional. Semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi, dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi internasional. Dan kami tidak akan berdiam diri, karena marwah kami sebagai ilmuwan adalah menjaga kebenaran, dan kebenaran itu adalah fondasi yang paling penting. Kejujuran adalah fondasi yang paling penting bagi negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Oke guys, jadi Dr. Tifa akhirnya mencari pembelaan. Jadi menurutnya akademisi itu tidak boleh dikriminalisasi. Apa yang dilakukan
oleh mereka adalah merupakan hak warga negara yang dilindungi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan F. Hak konstitusi kami dilanggar. Menurutnya, padahal mereka seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi, menurutnya, tindakan mereka ini juga dilindungi Pasal 19 Piagam Hak Asasi Manusia PBB, yakni Freedom of Expression. Oh ya, terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kami duga dilakukan oleh saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Ini tindakan yang sebenarnya menjalankan hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu, ini dipaksakan menjadi ranah kejahatan atau pidana. Bahkan kami juga tadi sudah sampaikan komplain tentang sejumlah pasal-pasal selundupan yang di dalam Undang-Undang ITE itu tidak ada relevansinya dengan apa yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo tentang diri yang merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi intinya tadi kami sudah sampaikan keluhan terkait hak-hak yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama tentang hak pada rasa aman, hak terhadap akses keadilan yang bebas dari diskriminasi, terutama hak kebebasan pribadi yang di dalamnya memuat kebebasan berpendapat. Kenapa kami juga keluhkan soal hak tentang keadilan di depan hukum yang sama tanpa diskriminasi? Karena klien kami ini diperlakukan diskriminatif. Laporan klien kami di Barreskrim tidak diproses, baru diproses setelah 6 bulan. Sementara laporan dari saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya begitu cepat kilat sejak 30 April. Yang dikecualikan di pasal 17. Ijazah, bahkan juga skripsi, itu adalah tidak termasuk pasal-pasal yang dikecualikan. Bahkan sama sekali di luar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang saya juga termasuk ikut merancangnya. Jadi kami akan dibodohi. Mohon maaf, saya saja yang pernah di DPR saja akan berusaha dibodohi dengan pemberlakuan undang-undang atau penyelenggaraan undang-undang, apalagi masyarakat biasa. Jadi kami mohon nantinya analis Komnas HAM bisa menyampaikan kepada komisioner Komnas HAM Republik Indonesia agar membela hak rakyat, membela hak asasi manusia rakyatnya, terutama rakyat Indonesia, agar kami bisa menggunakan hak asasi kami, termasuk hak bertanya, hak meneliti, hak mengungkap kepada publik, sesuai dengan undang-undang yang tersedia di Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Beneran ini guys, masa Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya dengan rekan-rekannya, itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian, tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi. Jadi apakah benar Roy Suryo kali ini nampaknya mulai panik? Kali ini Roy Suryo CS memang mengadu ke Komnas HAM soal polemik ijazah palsu. Roy Suryo CS ternyata melaporkan dugaan kriminalisasi Pak Jokowi ke Komnas HAM. Mereka merasa dikriminalisasi atas laporan yang dibuat oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, sehingga meminta pelindungan
akan hak konstitusional dan hak asasinya. Menurut mereka, sepertinya ada dugaan perlakuan tidak adil seseorang yang akan menggunakan alat negara soal kasus dugaan ijazah palsu ini, guys. Jadi gimana, guys? Apakah ini benar Roy Suryo lagi panik? Jadi tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.